terkesan itu tadi menghadapkan antara seorang penguasa dengan seorang rakyat. Itu dihadapkan, atau lebih tepatnya kalau di Indonesia ya antara penjajah dengan yang terjajah. TAP MPRS 2566 itu kami masukkan atau dimasukkan, tetapi dengan syarat dua ideologi lain harus juga dimasukkan sebagai ideologi terlarang. Ideologi lain itu apa? Ternyata dia menyebut satu, radikalisme, dan yang kedua khilafahisme gitu loh. Nah ini kan nanti apa tidak lari ke sana gitu loh. Kalau nanti penguasanya memang anti dengan istilah radikalisme, kemudian juga khilafah, padahal khilafah kita tahu ini bukan isme, itu adalah bagian dari ajaran Islam. Kalau ini nanti dimasukkan ya, nanti diklasifikasikan sebagai dan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, apa ini nggak berbahaya? Saya pengen perspektif Prof. Suteki seperti apa, Prof, terkait dengan salah satu agenda program legislasional dalam tinjauan lawmaking proses, maupun terkait dengan saya selalu pengen menanyakan politik hukumnya mau dibawa ke arah mana, benarkah ini memang benar-benar akan hadir di tengah-tengah kita rejim otoriter atau rejim represif, Prof? Silakan, Prof. Suteki. Baik, Mas Slamet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi lawmaking, Mas Slamet, sebenarnya ini RUU kan saya katakan RUU abadi ya, karena memang betul-betul lama sekali, yang namanya kitab ya sampai setebal itu, ada 632 pasal ya, ada 2 buku. Nah ini kitab ini atau RUU KUHP ini disusun kurang lebih selama 53 tahun. Itu kan sudah setengah abad lebih ya. Nah, dari sisi pembuatan ini saya kira yang makan waktu lama sampai bertahun-tahun ya, puluhan tahun itu, dan juga sudah penggagas-penggagasnya sudah banyak yang wafat ya. Ada Prof. Muladi misalnya, wah itu sudah lama sekali ya, beliau juga punya concern yang sangat tinggi terhadap rancangan undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana ini. Nah dari sisi itu sebenarnya kita bersyukur bahwa kita sekarang akan mempunyai kitab undang-undang hukum pidana yang baru, yang konon dikatakan ini adalah hasil karya kita sendiri ya. Jadi ini merupakan detik penjebolan ya, dari undang-undang kolonial menjadi undang-undang nasional, kan begitu mestinya. Namun kalau kita perhatikan dari sisi substansi, ternyata banyak juga pasal-pasal yang ya istilahnya tidak jauh berbeda dari peraturan perundang-undangan atau dari KUHP yang lama. Terutama yang sekarang kita bahas ini kan terkait dengan beberapa pasal ya, 9 atau beberapa pasal itu yang memang berpotensi untuk atau dalam hal ini menjadi ancaman atau bahaya terhadap kebebasan pers, kemudian kebebasan bermedia, kemudian kebebasan berekspresi, dan juga kebebasan berpendapat. Nah dari sisi politik hukum memang kalau saya katakan kita ini masih pseudo demokrasi ya, masih ya pura-pura demokrasi atau setengah demokrasi, atau orang mengatakan ini demokrasi yang semu, karena terutama terkait dengan beberapa kebebasan tadi ya, pers, kebebasan bermedia, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, itu sangat dibatasi. Ya berbeda kan, misalnya seperti di Amerika itu sudah menganut demokrasi yang tidak pseudo, tapi betul-betul mereka ya konsisten dengan demokrasi. Jadi misalnya melakukan kritik yang tajam, bahkan penghinaan kepada presiden ya, dalam tanda kutip ya, kalau mereka memang liberal, wah itu boleh-boleh saja. Nah ini tampaknya kita ya nuansa
kitab undang-undang hukum pidana yang rencana yang akan mau disahkan di bulan Desember ini, tampaknya tidak lebih, ya masih ada unsur-unsur bagaimana penguasa itu berhadapan dengan rakyat itu loh. Mestinya kan posisinya harus equal ya antara rakyat dengan penguasa. Padahal dan kalau kita menganut sistem demokrasi, itu penguasa kan pekerja-pekerja kita kan itu kan mestinya. Yang menjadi tuannya katanya kan, wah kedaulatan di tangan rakyat. Ya, tapi kalau begini, apa itu betul namanya kedaulatan di tangan rakyat? Ya memang kita sadar betul ya kalau di kitab undang-undang hukum pidana yang telah ada yang dulu turunan dari WVS ya, Wetboek van Strafrecht, itu kan memang dibikin terkesan itu tadi menghadapkan antara orang ya seorang penguasa dengan seorang rakyat. Itu dihadapkan, atau lebih tepatnya kalau di Indonesia ya antara penjajah dengan yang terjajah. Nah mestinya ketika sudah kita merdeka itu pasal-pasal yang terutama sangat mengancam tadi ya kebebasan berpendapat, terutama ini yang beti ya istilahnya, itu beda tipis tuh antara kritik dengan penghinaan kan itu beda tipis. Kalau tidak benar-benar penguasa itu punya negarawan gitu ya, atau sifat kenegarawanan, itu kan sangat mungkin rakyat itu akan banyak terjerat. Berarti apa? Ya, aspek dalam tanda kutip kriminalisasi terhadap rakyat itu banyak, karena kemungkinan potensinya besar sekali. Meskipun kita tahu Mas, delik-delik yang terkait dengan terutama terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, dalam hal ini penghinaan pada pemerintah, atau juga kepada tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat pada presiden wakil presiden, itu sifatnya delik aduan. Gitu kan? Ini tidak bisa sembarang orang mengadukan, hanya yang bersangkutan yang boleh mengadukan. Ini sebenarnya sudah kemajuan yang cukup bagus. Artinya tidak sembarang orang, polisi nggak boleh mengadukan, kan itu kan? Nanti juga rakyat yang lain tidak bisa, kelompok lain nggak bisa, hanya yang bersangkutan yang bisa mengadukan itu kepada aparat penegak hukum kan gitu. Nah ini sebenarnya sebuah kemajuan, cuma kan rakyat ini kadang-kadang juga masih merasa takut juga ya dengan ancaman-ancaman pidananya dan seterusnya. Itu saya kira merupakan sebuah ya ketakutan tersendiri, karena seolah-olah wah semua bisa kena, semua bisa terjerat gitu. Nah khusus mengenai yang ramai juga dibicarakan dalam hal ini adalah pasal 188, 189, dan 190. Ini yang terkait dengan tindak pidana terhadap keamanan negara, terutama kan lebih khusus lagi tindak pidana terhadap ideologi negara. Karena di 118 kemudian juga di 118 khususnya itu kan diterangkan mengenai tindak pidana tentang penyebaran ideologi yang dilarang. Di situ ada komunisme, ada marxisme, leninisme. Nah, ini memang sangat kalau hanya terbatas di situ itu nggak ada masalah, Mas. Karena memang pasal 188 ini kan turunan, atau kita taruhlah kita ambil merupakan kepanjangan lah dari pasal 107 ya, atau di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 ya, 1999. Sebenarnya itu saja, cuma kalau kita lihat lebih lanjut isi dari pasal ini kan begini, setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, saya mendengar yang jadi masalah itu di sini. Kemarin tanggal 24 ya, kalau nggak salah 24 November yang lalu, itu ada berita bahwa draft akhir RUU KUHP, ini istilahnya versi 24 November, yang mengatur soal tindak pidana terhadap ideologi negara itu direformulasi. Terutama yang pasal 1 tadi, Mas. Jika semula bagian itu mengatur ihwal penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, maka di draft akhir RKUHP versi 24 November itu ditambahkan dengan frase atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi lengkapnya nanti begini, Mas, di pasal 188 ayat 1 itu nanti bunyinya begini. Kalau nanti jadi ditambahkan ya, setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, atau
atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana pidana penjara dengan paling lama 4 tahun penjara tadi. Nah, yang bahaya kan kata-kata atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ini. Ini multitafsir, ini pasal karet. Kenapa saya katakan begitu loh? Yang dimaksud paham lain atau mungkin disebut sebagai ideologi lain itu apa? Nah, kita bercermin pada apa yang sudah terjadi. Ketika misalnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu dibentuk kan, mau diundangkan, ya itu sudah ada RUU-nya. Waktu itu kan heboh, ya hebohnya itu kenapa TAP MPRS nomor 25 ya, tahun 1966 itu kok tidak menjadi salah satu bahan pertimbangan atau masuk di konsideran RUU HIP. Iya, tidak masuk di situ. Lah kan geger itu. Berarti apa nanti komunisme di situ akan mulai di-endorse lagi kan itu. Ketika itu saya bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Sekjen PDIP ya, Pak Hasto Kristianto itu ya. Itu dia mengatakan kalau TAP MPRS 2566 itu kami masukkan atau dimasukkan, tetapi dengan syarat 2 ideologi lain harus juga dimasukkan sebagai ideologi terlarang. Ideologi lain itu apa? Ternyata dia menyebut 1 radikalisme dan yang kedua khilafahisme gitu loh. Nah ini kan nanti apa tidak lari ke sana gitu loh. Kalau nanti penguasanya memang anti dengan istilah radikalisme, kemudian juga khilafah. Padahal khilafah kita tahu ini bukan isme. Itu adalah bagian dari ajaran Islam. Kalau ini nanti dimasukkan ya, nanti diklasifikasikan sebagai dan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, apa ini nggak berbahaya? Gitu loh. Ya jadi kita memang harus waspada, terutama yang melalui media ini kita minta pada pemerintah ya dan DPR supaya tegas yang dilarang disebarkan dan dianut itu ideologi apa. Jangan memberi kata dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Karena apa? Liberalisme itu kan bertentangan dengan Pancasila, Mas. Betul apa enggak? Itu bertentangan dengan Pancasila, tetapi mana ada larangan liberalisme kemudian dimasukkan dalam satu undang-undang. Kita sendiri itu menganut semua liberalisme, ekonomi liberalisme, betul nggak? Politik kita liberalisme, demokrasi kita liberalisme. Apa yang tidak liberal? Tapi kenapa kita itu mengiyakan seolah bahkan menganut dan menerapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Nah ini sedangkan soal khilafah itu bukan isme, dan khilafah itu tidak bisa dijadikan sebagai paham lain tadi ya, yang dimaksudkan itu bertentangan dengan Pancasila, karena syariat Islam itu tidak mungkin itu bertentangan dengan Pancasila, kan begitu. Itu Mas yang perlu saya tegaskan. Masih banyak lah ya kalau soal pasal-pasal yang memang bisa dijadikan satu kajian tertentu. Itu kalau tidak salah ada 9 ya, ada 9 pasal. Itu misalnya tadi ya sudah ya, yang 188 sudah, 189, 190 tadi yang soal peniadaan ideologi Pancasila itu. Kemudian tentang tindak pidana tadi, penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden. Kemudian tindak pidana penghinaan pemerintah, tadi Mas sudah singgung, serta pasal 246, 247 ya sekitar itu ya, tentang penghasutan dan yang melawan pengalaman penguasa umum misalnya. Ya memang ini kalau diterapkan semua yang membuat penguasa itu nyaman, memang kelihatan nyaman gitu ya. Jadi karena sudah dibatasi semacam itu. Nah kemudian tadi Mas soal paham lain tadi ya, soal paham lain tadi, saya tadi katakan ada 2 kemungkinan yang sudah muncul. Kan 2 yang diajukan oleh Pak Hasto Kristianto itu tadi. Pertama soal radikalisme itu termasuk paham katanya dia. Yang kedua adalah khilafahisme. Itu jelas. Jadi nanti saya pikir arahnya akan ke sana begitu. Nah coba kita bayangkan kalau 2 ini diangkat. Nah itu tadi wong radikalisme saya sudah menulis banyak kan. Radikalisme itu nomenklatur yang sangat lentur dan obskur. Nomenklatur hukum tidak ada. Sampai sekarang ya kita tidak berharap lalu radikalisme didefinisikan dengan begini jadi itu jadi tindak pidana baru. Enggak ada. Karena memang dari awal itu namanya ideologi ya radikal. Bahkan namanya marxisme radikal. Ini saya punya kitabnya, punya buku yang berapa ratus halaman ini ya. Nah ini di sini supaya tahu ini. Ya di sini, ini tebel Mas.
Di halaman 300 sekian itu disebutkan kalau ideologi Marxisme itu mesti radikal. Loh, Marxisme itu di mana? Kan ya dianut terutama di Underbo ya, dari PDIP ya kalau nggak salah ya, itu Underbo. Itu kan ada Marxisme. Itu ideologinya apa? Radikalisme, Mas. Harus radikal. Kalau nggak radikal bukan Marxisme. Silahkan dicari di buku ini halaman 300-an. Jadi kalau kita ngomong ideologi termasuk agama, ya radikal. Artinya apa? Mempunyai prinsip-prinsip mendasar yang membedakan dengan ideologi lain dengan agama lain, gitu loh ceritanya itu. Jadi kalau ideologi atau agama nggak radikal, ya langsung terpengaruh sekitarnya, hancur. Sekitarnya lingkungan biru ikut biru, merah ikut merah, itu namanya tidak radikal, gitu. Nah, kalau ini nanti diusung, maka yang akan terjerat juga banyak, terutama apa? Pejuang-pejuang, ya aktivis-aktivis, kemudian pendakwah-pendakwah Islam kafah, ya kan? Wah, ini rame-rame nanti, wah menghuni penjara itu nanti. Ini terorisme semakin juga menguat kan, ini sekarang ini, Iqra saja, buku Iqra bisa dijadikan alat bukti, juga bisa menjadi barang bukti. Ya, yang dikumpulkan oleh Densus 88 itu. Nah, saya kritik juga, mau buku Iqra. Ini ada buku-buku saya ini banyak ini. Apa mau jadi alat bukti misalnya ketika orang menjadi terduga terorisme. Nah, jadi ini sangat berbahaya menurut saya, Mas. Makanya saya katakan dan paham lain itu jangan masuk di pasal 188 di ayat 1 itu. Begitu, ya, Mas. Ya, terima kasih Prof. Suteki, dan memang terkonfirmasi ada edaran produk aturan di tingkat tentang ASN itu yang menyebut secara tertulis khilafahisme itu. Dan nampaknya sudah ada pengenalan istilah itu sebagai sebuah nomenklatur hukum. Oke, Prof, ditahan dulu, Prof. Oke, sedikit. Ya, itu monggo, Prof. MUI supaya jelas gitu loh. MUI ini nggak jelas ini juga. Ya, maksudnya supaya jelas mendudukkan soal khilafah itu sebagai apa itu loh ya. Ya, kita nggak tahu di dalamnya MUI itu apa, tapi sampai sekarang kan kejelasan itu saya kira kok belum ada itu. Mau ngomong, itu bukan faham, bukan khilafahisme, ini adalah ajaran Islam, bagian dari fikih siasat. Mestinya begitu. Yeah. Ini bukan ideologi, ini ideologinya Islam. Khilafah itu adalah sistem ajaran atau sistem pemerintahan Islam, kan begitu. Nah, kalau ini disebut isme, ini khilafahisme samakan ideologi radikalisme, sama dengan komunisme, Marxisme-Leninisme, ambiar itu. Banyak yang akan terjerat itu, Mas. Saya kira itu. Nah, kita khawatir ini semacam menjadi sebuah kerangka arahan untuk membangun legitimasi opini publik. Sehingga ini menjadi satu bentuk penguatan yang dikokohkan dalam sebuah nomenklatur hukum. Iya, makanya kita harus teriak itu, harus menyuarakan, harus menyampaikan lewat PKAD ini kita sampaikan itu tidak benar. Kalau komunisme, Leninisme, Marxisme monggo, itu dilarang, memang itu adalah dari awal kita sepakat itu menjadi ajaran, menjadi ideologi yang terlarang.